Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Selamat datang dan selamat bergabung di Jabar Pro Bersuara atau Podcast Juara. Baik, tentunya wargi Jabar, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini berkolaborasi untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi dengan meningkatkan konsumsi dan penggunaan produk lokal karya anak bangsa. Khususnya tentunya produk UMKM Jawa Barat melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau disingkat dengan Gernas BBI. Nah, dalam Gernas BBI ini Pemprov Jabar dan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat bekerja sama dalam mempromosikan produk-produk UMKM agar bisa naik kelas dan mampu tentunya berbisnis hingga tingkat global. Bukan lagi nasional tapi global. Nah, hadir di tengah-tengah kita tentunya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bapak Herawanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa sekali tentunya di tengah-tengah kesibukan bisa berbincang di Bisik, ya bincang asik di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara, Pak. Baik, tentunya Pak, ini mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Di Jawa Barat ini temanya adalah sinergi mengembangkan kreativitas menuju UKM Jabar teratas dengan tagline-nya yaitu UKM Jabar Paten. Nah, kenapa sih Pak dipilih tema dan tentunya juga tagline itu? Jadi ada dua kata kunci di situ ya. Satu adalah sinergi, yang kedua UMKM. Ya. Mengenai sinergi, ini menjadi unik di Jawa Barat ini. Karena satu, kita kan punya event reguler yang namanya Karya Kreatif Jawa Barat dan kemudian mulai tahun ini ada Pekan Kerajinan Jawa Barat. Oke. KKJ dan PKJB itu ya Pak? Iya, betul. Nah, kemudian kita dapat amanah di Jawa Barat ini menyelenggarakan terpilih ya sebagai tempat untuk menyelenggarakan event Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia. Nah, ini menjadi kemudian kita sinergikan, kolaborasikan. Jadi PKJB dan KKJ mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia. Ini salah satu bentuk sinergi antara pusat dan daerah. Kemudian sinergi kedua apa? Sinergi kedua adalah ini adalah event khusus di Jawa Barat ini yang melibatkan begitu banyak kontributor. Di sini tidak hanya Bank Indonesia tentunya bersama pemerintah daerah dan Dekranasda, tetapi seluruh kabupaten kota, kemudian tentunya dengan Dekranasdanya, kemudian juga perbankan, kemudian juga e-commerce platform, ini hadir semua di sini. Sehingga ini menjadi satu bentuk unik untuk mengatakan bahwa memang sinergilah yang harus dilakukan untuk pemulihan ekonomi kita, termasuk di daerah. Yang kedua adalah soal UMKM. UMKM ini mau tidak mau adalah satu sektor yang harus segera kita suntik, kita dorong untuk pulih kembali. Karena ini paling cepat bisa berdampak terhadap pemulihan, karena juga melibatkan begitu banyak lapisan masyarakat. Apalagi di Jawa Barat. Jawa Barat ini industri pariwisata, terkait dengan industri pariwisata dan industri kreatif, itu yang terlibat begitu banyak orang di situ. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya adalah ini adalah sinergitas dan kolaborasi dari beberapa, tidak hanya dari Bank Indonesia dan Pemprov Jabar, tapi juga 27 kabupaten semuanya berkontribusi ya Pak ya. Luar biasa. Ya. Dan tentunya juga seperti kita tahu bahwa bulan April ini Jawa Barat terpilih sebagai tuan rumah untuk Gernas BBI ini, dan tentunya juga Gubernur Pak Ridwan Kamil terpilih sebagai brand ambassador dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Baik, nah Gerakan Nasional BBI atau Bangga Buatan Indonesia merupakan upaya menciptakan UMKM Jawa Barat nih sebagai kekuatan ekonomi nasional yang bercirikan digitalisasi. Salah satunya melalui transaksi digital. Nah, bagaimana sih Pak upaya Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk menumbuhkan kultur transaksi digital pada masyarakat melalui Gernas BBI ini? Jadi yang pertama adalah digitalisasi, itu suatu keniscayaan. Ke depan mau tidak mau siapa yang bisa bertahan itu adalah yang melek, yang mampu memberdayakan, mendayagunakan semuanya berbasis digital salah satunya, teknologi. Nah, terkait dengan itu maka tentunya
kita bicara event dari sisi bisnisnya sendiri, kita siapkan bisa melakukan apa yang disebut digitalisasi itu setidaknya melakukan transaksi-transaksi digital. Mundur ke belakang proses produksinya itu harus terdigitalisasi. Nanti pembiayaannya juga menggunakan digital banking. Karena memang jalannya ke arah situ. Nah, kemudian kedua adalah dalam hal event lagi ya, event yang PKJB KKJ 2021 dalam rangka BBI BWI itu juga sangat masif penggunaan teknologi khususnya digital. Eventnya sendiri hybrid, nanti ada di Transmall itu satu pertunjukan offline, tapi disiarkan tidak hanya lokal Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia. Bisa dinikmati internasional juga karena itu pakai live stream YouTube dan medsos yang lain. Luar biasa. Jadi untuk wargi Jabar ini jangan lupa KKJ dan PKJB itu dari mulai tanggal 2 ya Pak ya? Betul. Dan tidak hanya nonton, bisa melakukan transaksi. Jadi beli segala macam yang didisplaykan, itu bisa dilakukan melalui platform-platform e-commerce yang tersedia. Berarti nanti akan ada semacam live shopping gitu ya Pak ya? Betul. Di mana nanti misalnya wargi Jabar kalau ingin bertransaksi, kris wae lah Pak ya? Gitu ya. Betul. Nah soal kris ini bisa ketika melakukan secara online, itu pakai kris, tapi kalaupun hadir untuk melihat-lihat, kalau namanya barang produk kreatif kan suka dilihat dulu. Betul Pak. Transaksinya melalui kris. Jadi tidak ada tunai ya Pak ya? Sangat dibatasi tunai. Sangat dibatasi, oke. Wah luar biasa sekali nih, udah canggih, ini udah 4.0 ya Pak belanja, jadi nggak usah bawa banyak duit gitu ya, tinggal langsung scan, udah mudah pembayaran langsung. Apalagi kan Pak Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil kan bercita-cita bahwa Jabar harus menjadi provinsi digital. Betul. Wow, ini udah sinergi banget nih ya. Oke. Pak Herawanto, apa upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat ini untuk mendorong UMKM agar mampu berkompetisi dan bertahan nih di ekosistem digital ini? Ya, yang pertama tentunya kami selalu mengedukasi, mensosialisasi bahwa tadi digitalisasi itu penting. Kemudian juga tidak hanya mengedukasi sosialisasi, tapi juga memberikan jalan. Seperti sebagai contoh, ketika bicara mengenai transaksi, maka kita kenalkan kris. Maka kita ajak rekan-rekan dari penyelenggara jasa sistem pembayaran, utamanya dari perbankan, untuk mengenalkan banking produknya yang terdigitalisasi. Kemudian mundur dari itu, yaitu proses produksinya, kita kenalkan proses-proses digitalisasi. Jadi kalau Kang Yudi bisa hadir di beberapa klaster kami, agro, tetapi semuanya menggunakan digital. Pengairan segala macam menggunakan HP. Kontrol pupuk, apakah perlu dipupuk lagi atau tidak, cukup menggunakan monitor HP. Ada di mana-mana, bisa pemiliknya ada di luar kota, entah di mana, bahkan di luar negeri kalau perlu, bisa dikendalikan lewat itu. Oh mantap, jadi biasanya kalau misalnya kita ngasih makan ayam nih Pak, konvensional gitu ya, kayak gini sekarang udah digital ya Pak? Iya, arahnya nanti ke situ pasti. Wow, luar biasa banget nih. Baik, bicara UMKM, nah kalau misalnya ngomongin UMKM nih, Bank Indonesia emang juaranya Pak, kalau saya lihat ya, karena kan ada beberapa program yang concern banget sama UMKM Pak, dalam membinanya gitu, terus ngasih pelatihannya dan sebagainya gitu Pak. Contohnya satunya Gubi mungkin ya Pak ya, Wirausaha Bank Indonesia gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, UMKM binaan Bank Indonesia Jawa Barat nih, yang ada di Jawa Barat tentunya, kira-kira ada berapa Pak? Terus UKM ini biasanya unggulannya, yang dia unggulkan biasanya apa nih Pak? Jadi yang aktif ya, ini di luar yang kita monitor secara ini gitu ya. Itu 106 klaster UMKM. 106 klaster Pak? 106. Dan itu bermacam-macam ini. Ini ya, kalau saya baca ini. Ada yang, kan semua klaster yang kita kembangkan harus terkait dengan bisnis utama atau tujuan utama Bank Indonesia, pengendalian inflasi, kemudian mendorong untuk ekspor agar mengurangi account defisit, neraca berjalan, defisit neraca berjalan,
dan juga kemudian pengembangan ekonomi untuk kestabilan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, dari situ ya ada 37 klaster pangan untuk volatile food. Kemudian, nah ini yang komoditas ekspor khususnya kopi. Ini ada 22 klaster. Wow, ini kopi andalan Jawa Barat banget ya Pak ya? Betul, karena alhamdulillah Jawa Barat dikaruniai kontur daerah yang luar biasa yang cocok sekali untuk pengembangan kopi khususnya Arabica. Tidak hanya itu, 3 fashion dan craft. Dan ini sudah sangat punya nama. Terus kemudian tidak hanya itu, desa wisata itu ada 6 tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Salah satunya di Pangandaran. Terus kalau yang seperti peternakan domba, peternakan kelinci, perikanan dan lain sebagainya itu 38 klaster. Jadi banyak sekali kita ini. Oke. Selain klaster-klaster yang tadi yang di forestry sama Bank Indonesia atau dibina sama Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, kira-kira apa lagi nih Pak yang difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk UMKM ini biar lebih maju dan go global gitu Pak? Jadi ada beberapa hal ya yang kami lihat di UMKM itu perlu dilakukan, yaitu satu penguatan kelembagaannya berupa pada akhirnya kita sebut sebagai korporatisasi. Jadi itu harus diperkuat. Karena tanpa manajemen pengelolaan secara terorganisir yang baik, maka UMKM nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa bertahan untuk long term sustainability. Kemudian juga dari sisi tentunya terkait dengan itu, ada perbaikan peningkatan kapasitas, produksi, keuangan, dan jangan lupa ini akses ke pembiayaan pada akhirnya. Jadi ini kita selalu arahkan ke situ. Dan tentunya terkait dengan itu juga literasi keuangan. Dan semuanya tentunya kalau bicara bisnis ada upaya pemasaran kan. Ini kita dorong betul untuk masuk ke e-commerce. E-commerce ya, karena udah mulai zamannya ya Pak ya sekarang ya Pak ya. Oke. Nah tentunya menurut Pak Herawanto nih, apa sih produk UMKM Jawa Barat yang ternyata lebih juara nih Pak dibanding produk-produk dari luar negeri sana Pak? Nah, pertanyaan menarik ini Kang Yudi, karena saya temukan ternyata salah satu kekuatan UMKM Jawa Barat itu di produk kreatif. Ketika bicara produk kreatif, itu spektrumnya kan luas, mulai dari teknologi tinggi sampai teknologi yang sangat menggunakan otak kanan. Salah satu juaranya di Indonesia itu adalah di daerah Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Oke, apa itu Pak? Contohnya itu ya, kemarin itu contohnya saja untuk yang produk agro, kopi itu kopi yang namanya kopi specialty dari Bandung, luar biasa itu ininya, apa rasanya. Kemudian kalau produk kreatif, kemarin di KKJ 2020 kita angkat jaket yang dipakai oleh Pak Ridwan Kamil, yang juga ternyata sebelumnya dipakai oleh Pak Jokowi. Itu luar biasa kalau kita ini kan, itu kita angkat. Dan banyak hal yang jadi sangat yang perlu kita lakukan adalah mari kita bersama-sama untuk mengidentifikasi, mengangkat kalau kita punya jalur media sosial, keunikan, kualitas-kualitas seperti itu kita tonjolkan. Oke. Saya sempat kepo juga Pak di Instagramnya dari Bank Indonesia. Ternyata produk itu raw type ya Pak ya. Keren banget ya Pak. Keren banget loh. Itu sebagai orang Bandung, orang Jawa Barat bangga banget karena wow, it's amazing, keren banget produknya Pak gitu ya. Dengan bordirannya, wah keren banget. Oke, itu akan ditampilkan lagi Pak kira-kira di KKJ tahun ini? Nah, tentu setiap KKJ kita akan selalu pilihkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berkelas. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya. Apa yang kali ini? Tapi bukan berarti yang kemarin itu jaket itu sudah nggak bagus, enggak. Tapi kita selalu angkat ya. Ada selalu di KKJ ini selalu ada yang baru ya Pak, yang diangkat ya seperti itu ya. Dan yang menarik adalah tempat ini Pak. Sekarang kita ketemuan biasanya ketemu sama Pak Herawanto ini di kantor ya Pak ya, di Braga gitu ya. Tapi sekarang di Saung Angklung Ujo nih Pak nih. Ini ada alasan apa nih Pak kira-kira Pak? Kita ngobrolnya di sini podcastnya nih Pak. Ya, salah satu yang kita identifikasi selama pandemi adalah dampak terhadap komunitas pekerja seni atau seniman. Ini luar biasa terkena. Kami amati betul, kami analisis dan sejak 2020 kalau Kang Yudi perhatikan, itu kami memang dalam berbagai event
yang online, kita tampilkan mulai dari saung ujo, mulai dari pemusik yang biasanya main di kafe, itu kita tampilkan di berbagai acara, walaupun acaranya itu adalah online, kita sisipkan. Termasuk mulai dari rapat-rapat persiapan BBI yang KKJ yang April itu, inisiasinya ada di sini. Jadi kita ajak rapat itu Kemenkop UMKM, Pemprov Jabar, perbankan semua di sini. Itu adalah upaya untuk kita menghidupi, mengapresiasi, mendorong semangat mereka. Tapi secara produktif ya. Jadi tidak hanya memberikan bantuan uang, tetapi adalah memberikan apa istilahnya, kail. Luar biasa, boleh aplaus dulu dong. Ternyata BI Jabar teh ya nggak cuma UMKM tapi juga pekerja seni juga. Wah, luar biasa nih. Oke, Pak Herawanto, harapannya terhadap produk lokal Jawa Barat nih agar bisa menang persaingan di kancah internasional gitu. Apalagi kan sekarang kita lihat di tanggal 2, 3, 4 itu kita live ditonton tidak hanya nasional tapi internasional juga nih, biar produk kita nih semakin digemari atau dikeceng nih sama orang luar negeri nih. Gimana nih Pak nih? Ya, yang pertama adalah harus mampu melakukan adjustment terhadap kondisi yang berubah ini drastis sekali kan. Jadi itu pertama harus mampu dulu, mampu membuka hati untuk bahwa kita harus bisa berubah. Nah, tentunya kemudian yang kedua adalah tidak hanya berubahnya seperti apa, ya berubah sesuai dengan tantangan. Jadi harus tangkas untuk melihat berbagai peluang untuk kemudian dikembangkan. Dengan tentunya tidak lagi pakai kecepatan yang lama, tapi terakselerasi lebih ini. Kondisi kita nggak bisa pakai paradigma masa normal. Berbeda sekali sekarang. Jadi resepnya itu adjust, kemudian agile dan accelerate. Oke, itu dia 3A. Ini buat UMKM Jawa Barat nih ya. Harus tahu ini rumusnya dari Pak Herawanto nih ya. 3A. Adjust ya, penyesuaian, agile, tangkas, dan tentunya juga accelerate ya, dengan mengakselerasi dengan kecepatan yang baru tadi ya Pak ya. Oke, baik Pak, karena waktu yang memisahkan kita nih tidak banyak juga, tapi seru sekali bisa berbincang sama Pak Herawanto. Semoga kedepannya kita ada episode lain Pak tentang Jawa Barat, tentang UMKM. Ini menarik sekali. Ini kita bakalan ngebahas tentang klaster-klaster mungkin Pak. Siap. Atau kita nanti bakalan lihat seperti apa gitu klaster yang sudah berhasil dari Bank Indonesia gitu ya Pak ya. Oke, pesan Pak untuk wargi Jawa Barat untuk gelaran dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dan transaksi digital. Silakan Pak. Wargi Jawa Barat yang kami muliakan, tentunya mari kita ramaikan bersama-sama, kita sukseskan event bersama Sinergi Pekan Kerajinan Jawa Barat dan Karya Kreatif Jawa Barat 2021 sebagai rangkaian dari Gernas Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata Indonesia, dengan tidak hanya mengikuti tetapi berbelanja semua produk UMKM, dan ini adalah event sebulan penuh. Jadi ini adalah bukti nyata dari apa yang selalu kita dengungkan sebagai kill the virus but not the economy, control the pandemic but not to stop the economy. Mari kita terus kendalikan pandemi ini tapi dengan terus menggerakkan perekonomian. Baik, kalau begitu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Herawanto atas ajakannya ya, luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa. Pak Herawanto, Bank Indonesia Jawa Barat ya, itu dia. Mari kita berbelanja. Dengan berbelanja Anda berarti bela negara. Siap. Ya. Mari kita bangkitkan lagi geliat dari UMKM di Jawa Barat untuk menjadi UMKM yang paten, UMKM juara. Baik, terima kasih Pak Herawanto. Sampai jumpa lagi tentunya wargi Jabar di podcast Juara Jabar Pro Suara episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.